Di hari Kamis, aku pamit. Aku katakan bahwa aku akan ada tetap perjuangan. Meskipun seorang kawan mengatakan bahwa aku adalah satu di antara dan bahkan satu-satunya yang paling atas yang akan menjadi korban, di mana aku akan menjadi satu sasaran tembakan dari sebuah pergerakan keamanan. Tentara adalah menargetkan namaku. Satu di antaranya yang paling utama, Wawan Bernardinus Reliano Irmawan. Aku sampaikan kepada ibuku di dalam perjumpaan senja, di dalam perjumpaan yang mungkin aku tidak ketahui bahwa itu akan menjadi senja terakhirku bersama ibuku. Sumarsih, orang-orang memanggilnya, tetanggaku menghormatinya, seluruh kawan bekerjanya sangat mencintainya, dan aku pun adalah anak sulung yang mencintainya. Kukatakan pamit kepadanya. Aku dibekali 200.000 untuk membeli rompi anti peluru karena kawan-kawanku memakainya, di mana aku tergabung ke dalam tim relawan kemanusiaan yang saat itu sedang darurat membutuhkan banyak bantuan. Aku Wawan, di antara banyak-banyak korban, di antara luka-luka yang penuh darah, di dalam jiwa-jiwa yang penuh nanah, dan gelombang pasca kemunduran pergantian pemimpin negara. Wawan, namaku, di dalam garda terdepan menyelamatkan orang-orang yang terluka, entah karena gesekan apapun ataupun karena serangan yang menusuk ke dada. Aku ada di antara mereka. Hari Jumat pagi, aku menelpon ibuku. Aku berusaha menguasai emosiku agar aku memiliki ketenangan, karena satu-satunya ketenangan adalah doa darinya. Ibuku mengabarkan bahwa aku diharapkan akan pulang. Sayur asam dan empal sudah disiapkan. Senja, aku tertembak saat aku mengevakuasi korban. Namaku Wawan, di dadaku peluru tersasar dari penembak jitu. Di dadaku darah muncrat tanpa ada rompi peluru. Rompi peluru yang kuarkan kubeli tak ada stok di toko-toko terdekat. Akhirnya aku hanya memakai rompi kulit, dan rompi kulit tak cukup menahan semburan darah yang menusuk. Ini bukan tembakan salah sasaran, namun memang tertuju jitu ke arahku. Wawan sebagai satu yang sudah direncanakan akan dibunuh. Namaku Wawan. Aku dalam perjalanan menuju rumah sakit Jakarta. Kawanku menghubungi keluarga. Romo Sandi dengan doa-doa harapan yang penuh kemanusiaan menghubungi keluarga. Aku mendengar jeritan dari rumah, dari dinding-dinding yang bergetar. Aku tidak mengetahui alam apa yang menyerupai di dalam jiwa. Aku ada di basement rumah sakit, tepatnya kamar jenazah. Dan aku mengetahui ibuku kesulitan menemuiku. Di perjalanan dia dicegah polisi, lalu dia dicegah oleh tentara, sampai akhirnya sampai pun dia tak sanggup melihatku. Dia berjalan lalu bertanya bahwa konon aku ada di basement rumah sakit Jakarta. Aku ditemui ibuku. Dia memegang kakiku, lututku, perutku. Saat tepat di dalam perut dan lambungku, ibuku bertanya, "Nak, kamu lapar?" Aku membisiknya, tapi dia tak mampu mendengarnya. "Bu, aku tahu sayur asam dan empalmu sudah tersaji di meja. Aku waktunya pulang, tapi mungkin itu akan menjadi nasi empal yang akan kusaji sebelum aku benar-benar berpulang." Aku bicara lewat roh menuju rohmu. Lalu dari pertanyaan lapar ibuku menuju dadaku, dia tepat tangannya ada di lumuran darah yang ditutup oleh kain, di mana ada tusukan dari peluru senjata yang tajam tepat di dada kiriku. Ibuku tak menangis, tapi terbeku. Air matanya tidak mengalir, tapi menjadi es yang membeku. Ibuku dengan gagah menyampaikan, "Anakku, akan kubawa kau pulang. Kau lebih layak di pembaringan yang kami sajikan." Dia menginginkan pemakaman yang diharapkan. Dengan mengurus segala biaya dan hal memungkinkan administrasi untuk mengeluarkan jenazah dari sebuah rumah sakit yang ternama,
aku dibawa. Di perjalanan, aku diminta otopsi bahwa apa yang terjadi di dalam dadaku mesti harus ada penyelidikan dan penyidikan. Bahkan di saat aku juga tersiksa oleh peluru yang menghadapi kematian, aku diotopsi. Aku mencium tangisan, aku mencium persekongkolan, aku mencium segala kemungkinan-kemungkinan yang ada di dalam kehidupan. Aku baru sadar, entah itu aku di alam baka atau di antaranya, aku tidak mengetahui Taman Firdaus. Yang ku tahu, orang-orang yang tulus telah hilang, dimusnahkan oleh orang-orang yang serakah dengan kebanyakan memiliki hal-hal yang memungkinkan orang-orang itu perkeluargaannya akan putus. Wawan, namaku. Setelah otopsi diketahui peluru yang ada dalam tubuhku adalah peluru Angkatan Bersenjata Republik Negeriku. Aku dibawa ke rumah setelahnya. Apa yang kulihat setelah hari-hari berikutnya adalah bekunya air mata Sumarsi, perempuan yang memberikan rahimnya aku lewati sebagai jembatan memasuki bumi. Sumarsi sebulan, setahun, bertahun-tahun meminta pertanggungjawabkan atas apa yang telah terjadi dalam tubuhku. Sumarsi menggema ke seluruh negeri, 64 kota mengikuti. Tahun demi tahun, di setiap Kamis, di setiap senja, dia memayungkan payung hitam dengan sebuah tuntutan bahwa sampai kapan orang yang membunuh anakku memberikan pertanggungjawaban. Pemimpin demi pemimpin berganti. Janji pun diketahui datang kepada Sumarsi semakin menjadi-jadi. Tapi sampai kini Kamisan senja, entah itu di Jakarta atau di berbagai kota, tetap menuntut yang sama. Kejahatan kemanusiaan 98 tak pernah dituntaskan. Aku sampaikan kepada ibuku dalam bisik gema yang menggetarkan tiang-tiang arsi. Bu, aku mendengar Sumarsi, lalu menggemalah tubuhku dalam kerinduan dan penuh sahdu. Aku menggenggammu, Bu, penuh rindu dan penuh sahdu. Aku bangga padamu. Kau adalah simbol perlawanan. Kau adalah ibu, di mana Laksana Pertiwi yang mencintai anaknya seperti mencintai kehidupan. Kau bukan sekedar menuntut tentang pertanggungjawabanku, tetapi kau menuntut tentang keadilan, tentang berjalannya kehidupan yang adil, yang memungkinkan akan tiba di masa yang akan datang. Aku tahu, mungkin sampai kau menyusulku, ini tidak akan terjadi sebagaimana yang kau harapkan. Namun yang ingin ku sampaikan, Bu, kau satu-satunya. Kau yang ku mau, dan kaulah yang selalu. Memelukmu dalam rindu, dengarlah memanggilmu penuh sahdu. Kini telah rasakan jauh darimu, arah kendali petuahmu tersesat terkadang. Ku temui banyak orang
ku hadapi ragam rintang. Ku tertipu, ku terluka, ku terhianati. Ku ingin kau tahu, kau satu-satunya. Ku ingin kau mau selamanya. Ku ingin kau selalu berbahagialah. Ibu, ibu, tetap dan teruslah temaniku dalam doamu. Setiap Kamis ada tangis, di setiap Kamis ada jiwa yang menuntut keadilan dengan teriris. Di setiap Kamis ada selalu kenang akan janji-janji manis. Di setiap Kamis ada kesaksian Sumarsih. Lihatlah, memelukmu dalam rindu. Dengarlah, ku memanggilmu penuh sahdu. Sajak Wawan untuk Sumarsih. Terima kasih. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.